artinya dia perlu suatu apa ya, gagasan-gagasan baru, mungkin ide-ide baru ya, yang selama ini belum kepikiran. Nah, itulah butuhnya seorang coach. Halo teman-teman, saya Ica, senang sekali bisa menemani Anda dalam dunia leadership coaching. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman, saya Ica, senang sekali bisa menemani Anda dalam dunia leadership coaching. Kali ini kita bersama dengan Coach Aditya Amijaya mau ngebahas tentang gimana sih caranya nge-coaching business owner. Halo Coach Adit, apa kabar Coach Adit? Halo Mbak Ica, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sebelumnya pengen tahu kenapa sih Coach Adit kita tuh perlu nge-coaching atau business owner tuh kenapa sih perlu dilakukan coaching, Coach? Oke. Ya, kenapa business owner perlu coaching gitu ya? Iya. Ya, kan awalnya mungkin kalau seseorang menjalankan bisnis itu kan sendiri ya. Kemudian dia belajar tanya sini gitu ya, dan mengerjakan prosesnya hingga pada suatu ketika dia perlu perlu ada suatu sumber daya baru gitu ya. Atau perlu suatu gagasan baru, atau perlu suatu jadi intinya adalah business owner ini ketika dia sampai satu titik, dia sendiri sudah mentok gitu biasanya, sudah stuck dengan apa yang dia sudah tahu, apa yang dia sudah lakukan sehari-hari. Sepertinya kok bisnisnya tidak berkembang gitu ya, atau kok timnya juga begitu-begitu aja, jadi kayaknya kok semuanya seperti tidak ada progres lagi gitu ya, atau bahkan mungkin ada sedikit penurunan gitu bahkan. Nah, disitulah saatnya dimana dia perlu seorang partner yang bisa membuka potensinya yang lebih luas, lebih dalam lagi gitu ya, yang lebih yang potensi dia yang belum terbuka sebelumnya, yang bisa membuat dia terinspirasi untuk bisa mengaplikasikannya dalam bisnisnya. Nah, yang sebetulnya yang pernah dia pelajari semua itu sudah, menurut dia tuh sudah dilakukan, tapi kok ini masih belum ada perkembangan ya gitu. Artinya dia perlu suatu gagasan-gagasan baru, mungkin ide-ide baru ya, yang selama ini belum kepikiran. Nah, itulah butuhnya seorang coach gitu ya, yang bisa men-trigger proses berpikir kreatif mereka sehingga mereka sendiri bisa akhirnya menemukan suatu solusi-solusi yang bisa menunjang perkembangan bisnis mereka ke level-level selanjutnya gitu. Oh gitu ya Coach. Tadi kan itu mungkin lebih ke arah bisnisnya udah mulai stuck atau nggak berkembang Coach. Kalau misalnya bisnisnya lagi berkembangnya itu perlu nggak Coach dilakukan coaching? Ya, kalau sedang berkembangnya orang merasa nggak perlu ya gitu. Ya ibaratnya kalau orang sehat-sehat aja ngapain ke dokter gitu ya. Ngapain sih periksa darah misalnya gitu. Atau orang yang lagi giginya nggak sakit ngapain ke dokter gigi kan ngapain gitu. Ya ngabis-ngabisin duit gitu kan. Nah, rasanya seperti itu. Padahal sebetulnya justru ketika dia sedang berkembangnya itulah gitu ya, dia memerlukan seorang coach juga nih, dia memerlukan business coaching yang bisa membantu dia untuk memastikan proses perkembangan bisnisnya itu bisa maksimal gitu ya, bisa maksimal agar perkembangan bisnisnya itu menjadi eksponensial gitu. Jadi ada pertumbuhan yang melesat gitu ya Coach, atau gimana Coach? Pertumbuhannya yang lebih melesat karena dia bisa menemukan strategi-strategi yang di luar dari apa yang dia sudah lakukan selama ini. Gitu, makanya nggak cuma pas stuck doang gitu ya Coach ya. Iya, atau ya progresnya datar-datar aja gitu kan. Iya bagus sih, ada perkembangan segala macam, cuman ya datar-datar aja gitu. Tapi kalau orangnya sudah cukup puas ya nggak apa-apa sih gitu ya. Tapi kalau dia merasa ini kayaknya ada sesuatu yang harus bisa lebih berkembang lagi nih gitu ya. Tapi kok saya nggak tahu ya gimana caranya, atau saya sendiri nggak tahu nih apa yang harus dikembangkan itu. Nah, itu perlu coaching. Oh gitu. Nah, terus Coach, gimana sih tahapan-tahapannya atau enggak caranya mengcoaching seorang business owner gitu Coach? tahapan-tahapannya ya. Iya.
Pertama biasanya ya tentunya kita ketemu dulu ya dengan calon bisnis owner itu yang memang menjadi calon klien saya gitu ya. Jadi di situ kita ketemu dulu membahas sebetulnya apa yang menjadi kebutuhannya dia atau menjadi challenge dia saat ini gitu ya. Kemudian juga saya menjelaskan kepada dia apa itu coaching ya, apa fungsinya, apa bedanya training, dengan mentoring, dengan consulting gitu ya. Sehingga dia sendiri bisa memutuskan apakah memang coaching ini adalah solusi atau metode yang tepat buat dia gitu. Nah, setelah dinyatakan iya, ya tentu ada agreement-nya ya. Agreement antara coach dengan kliennya ya, antara saya dengan mereka gitu ya, business owner itu tersebut. Biasanya saya lakukan di pertama adalah melakukan kayak semacam diagnostik atau assessment lah ya tentang kondisi bisnisnya. Ada dua yang saya lakukan assessment sih. Kondisi bisnisnya dengan dirinya juga sih. Dengan lebih kepada kondisi dirinya ya. Misalnya dari sisi bukan personality sih, tapi lebih kepada bisa dikatakan macam-macam ya. Jadi the who-nya ya, si bisnis owner tersebut bisa jadi dari sisi skill-nya, knowledge-nya, pemahamannya tentang bisnis, visinya, misinya gitu ya. Kemudian pengetahuannya tentang perkembangan market dan seterusnya. Jadi lebih kepada dirinya gitu yang harus di coaching, yang harus di assessment gitu ya, yang harus di assess gitu. Jadi dua gitu ya, jadi dirinya sama, karena saya meyakini bahwa bisnis itu baru berkembang kalau orangnya tersebut juga berkembang duluan gitu. Kalau dia nggak bisa berharap bisnisnya improve, dia nggak bisa berharap timnya itu sendiri improve kalau dia sendiri nggak improve. Jadi justru yang harus diimprove dirinya sendiri dulu gitu loh. Ya, mindsetnya kah, knowledge-nya, skill-nya, apapun itu ya. Nah, dari situ baru nanti bisa menjawab kebutuhan dari bisnisnya itu sendiri. Oh gitu. Terus tadi setelah tahap assessment ya coach ya, assessment diri si pengusahanya sama assessment bisnisnya, itu dilakukan apa lagi coach? Dari situ kan ketahuan nih apa yang harus diimprove yang menjadi target ya. Nah, jadi penetapan target bersama. Jadi kesepakatan nih target yang mau dicapai apa. Ya, kemudian tentu dari situlah kita bisa mensepakati jumlah sesi pertemuannya berapa kali. Nah, gitu ya. Dari setelah itu baru deh kita melakukan coaching ya selama setiap sesi demi sesinya, dan secara berkala kita pantau pencapaiannya ya sesuai target yang dia tentukan di awal tadi itu sampai pada akhirnya sampai ke titik sesi terakhir. Kita evaluasi bersama gitu ya, apa yang sudah berhasil, apa yang belum gitu ya. Selain evaluasi di akhir sesi, biasanya saya di pertengahan itu juga ada evaluasi ya, misalnya 6 sesi gitu ya. Nah, sesi ketiga ada evaluasi, sesi ke-6 ada evaluasi. Saya mulai melakukan evaluasi sampai 2 kali itu kalau jumlah sesinya minimum 6 kali. Kalau sesinya cuma 3 kali ya nggak perlu sesi di tengah-tengah kali ya, baru di akhir doang. Tapi kalau dalam 6 sesi, 12 sesi, sampai 24 sesi, bahkan 24 sesi itu saya ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Bisa jadi per 6 sesi itu ada evaluasi gitu loh. Iya. Tadi kan ada sesi yang cuma 3, ada yang 6, ada yang bahkan sampai 12 tadi ya coach. Itu apa yang membedakan itu coach? Yang membedakan itu dari tentunya goalnya ya. Oh iya. Kalau goalnya jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah itu membutuhkan jumlah sesi yang berbeda dong. Bener juga. Gitu. Gak mungkin juga cuma 3 sesi tapi goalnya pencapaiannya di akhir tahun 2022. Panjang ya itu. Terus gimana gitu sesinya? Maksud sesinya cuma 3 kali gitu kan? Ya bagaimana kita bisa memastikan progresnya gitu.
Oh gitu. Ya. Terus coach, kalau misalkan nanti setelah selesai sesinya coaching itu apa ada pantauan lagi atau gimana coach terhadap goalsnya si klien? Ya Coach? kalau udah selesai ya tentu di akhir sesi kan tadi ada evaluasi ya. Iya. Dari situ mana yang sudah berhasil, mana yang belum. Dari hal-hal tersebut mana yang si bisnis owner ini perlu lanjutkan gitu ya. Atau biasanya sih mereka akan melanjutkan kontrak sih setelah itu. Kalau memang dia ada goal baru lagi yang goal yang sebelumnya sudah selesai, bisa jadi dia ada goal yang lebih tinggi lagi, lebih ambisius lagi mungkin. Nah itu dilanjutkan sesi coaching di program selanjutnya. Jadi istilahnya tuh ada repeat ya program. Repeat program. Ya. Oh, kalau untuk tadi coach repeat program itu biasanya ada kaitannya nggak coach dengan goals yang sebelumnya atau biasanya mereka ada goals baru coach? Ya kalau yang saya alami sejauh ini sih nggak ini ya. Pasti ada hubungannya ya dengan goal yang sebelumnya gitu ya. Jarang atau saya belum pernah jujur menghadapi goal yang pada saat perpanjangan program itu yang sama sekali berbeda, drastis gitu ya. Saya belum ada. Ujungnya bisnis itu apa sih? Ya terkait dengan profit, terkait dengan penjualan, terkait dengan perkembangan tim kan gitu ya. Ya seputar itu gitu. Mungkin ada yang lebih strategik lagi, misalnya mau perluas market segmen apa gitu ya. Ya tapi itu ya seputar itu, jadi nggak ada sesuatu yang sama sekali berbeda ya kalau bisnis coaching. Gitu coach. Terus coach ada nggak coach tips-tips buat para mungkin business owner di luar sana yang mau melakukan coaching gitu ya coach, apa aja sih coach biar efektif gitu coaching yang dilakukan? Oke. Ya para business owner di luar sana ya. Tentunya mereka perlu memilih coach yang cocok buat mereka ya. Oh gitu, memilih coach yang cocok ya untuk ya, mereka. Mau nggak mau ya gitu. Kalau ya pertama-tama tentunya sebelum memilih coach yang tepat ya mereka juga harus mempertimbangkan dulu apakah mereka butuh coaching. Oh gitu. Gitu kan, atau mungkin yang dia butuhkan adalah training ya tentang bisnis tertentu. Misalnya, saya pengen mulai digital marketing nih, tapi saya nggak bisa digital marketing. Ya harus belajar digital marketing dulu kan, nggak bisa di coaching dulu. Ya. Belajar gitu ya. Atau dia perlunya mentoring ya, orang yang sudah sukses menjalankan bisnis yang serupa dengan dia yang sama gitu ya. Strategi-strategi pengalamannya seperti apa gitu. Bisa juga dari situ dia mendapatkan hal baru juga sih gitu. Atau dia memang perlunya adalah seseorang yang bisa membuka potensi dalam dirinya ya yang lebih baik lagi gitu ya, sehingga dia bisa akhirnya bisa mengembangkan bisnisnya gitu. Dari situ itu butuhnya coaching gitu. Oh gitu. Terus coach kalau udah misalkan kita udah menyiapkan diri untuk dilakukan coaching gitu ya, para business owner di luar sana, itu tips untuk memilih coachnya seperti apa coach? Taunya coach itu cocok buat kita tuh kayak apa sih coach gitu? Itu kan ada faktor-faktor yang memang secara objektif ya bisa jadikan kriteria, tapi juga nggak bisa dipungkiri ada hal subjektif ya, gitu. Jadi ya chemistry gitu kan. Walaupun coachnya ternyata track recordnya jago, bagus, bisa nggak ada kegagal sekalipun, tapi kalau memang udah nggak cocok itu secara chemistry ya nggak bagus juga gitu loh buat business owner tersebut gitu. Jadi dia harus memilah dari hal-hal yang sifatnya umum sampai hal yang spesifik gitu ya. Yang umum ya seorang coach business coaching, dia sendiri seorang coach yang sudah memang punya skill coaching nggak gitu loh, gitu ya. Kalau misalnya berbeda dengan mentoring, dia seorang mentor, dia punya pengalaman nggak dalam bisnis yang sedang dijalani oleh si business owner ini. Kan nggak bisa juga dia bisnis laundry tapi dia dimentor oleh orang yang pengalaman di bisnis restoran atau bisnis horeca atau bisnis makanan gitu kan, nggak ada hubungannya gitu ya. Juga. Itu mentoring gitu ya, mentoring. Jadi kalau seorang mentor itu dia perlu orang yang benar-benar memiliki experience yang di bidang yang sama gitu. Nah, kalau misalnya kalau seorang business coach gitu ya, oke lah kalau dia mencari tahu pengalaman dia dalam melakukan business coaching gitu ya. Oke lah kalau misalnya si business owner tersebut ingin agar coachnya itu juga punya pengalaman dalam berbisnis gitu ya, walaupun prosesnya nanti
Karena dalam coaching itu bukannya sharing knowledge, bukannya sharing pengalaman gitu ya, tapi supaya confident levelnya si business owner-nya ini kepada coach-nya itu bisa meningkat. Ya, itu sih nggak masalah. Namun yang penting sebetulnya adalah pertama, apakah coach ini adalah orang yang sudah belajar coaching, ya kan, yang sudah punya skill coaching, gitu. Bukan skill training, bukan skill mentoring, bukan sekedar skill apa gitu, tapi benar-benar khusus skill memberikan coaching. Karena berbeda nih, gitu ya, coaching itu. Kemudian ya syukur-syukur kalau dia sudah kredensial ya, sudah dia kredensial itu artinya apa? Sudah dinyatakan lulus lah gitu ya, lulus uji kompetensi dari suatu lembaga tertentu. Kalau saya, karena saya coaching berbasiskan ICF, tentu uji kompetensinya adalah dari ICF gitu. Itu untuk memastikan agar proses coachingnya nanti kredibel dan profesional dan tidak sesuai standar gitu. Ya, yang sesuai standar lah gitu, standar coaching gitu ya, betul. Oke, gitu aja sahabat coaching ya. Ada tambahan lagi mungkin coach Ya, seputar mungkin itu tipsnya? aja ya. Nanti untuk topik-topik berikutnya kita bahas di tayangan-tayangan selanjutnya. Oke deh sahabat coaching, sekian bincang-bincang kita kali ini. Saya Ica dan saya Aditya Amijaya. Oke, sampai jumpa.